Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah siam dan juga melangkahkan kaki kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dalam majlis kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kita di pagi hari ini kita akan mengkaji dan mengupas tentang topik yang penting untuk kita ilmui yang berkaitan dengan fiqhul idain, fikih dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, atau secara mudah kajian kita bicara tentang fikih lebaran. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba ilmui dan kita kaji pada pagi hari ini? Yang pertama, kalau kita lihat maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Syawal, insyaallah 1 Syawal 1445 Hijriah itu jatuh pada hari Rabu Pahing, tanggalnya 10 April 2024. Ini berdasarkan hisab di dalam Muhammadiyah dengan kriteria hisabnya hisab hakiki, kriterianya apa? Wujudul hilal. Sehingga kalau Muhammadiyah pakai hisab, otomatis sudah jauh hari, sudah bisa ditentukan kapan kita puasa, kapan, dan termasuk kapan kita apa? Lebaran Idul Fitri. Dan ke depan itu Muhammadiyah sudah bergeser ke yang diistilahkan dengan KHGT. K-nya apa? Kalender hanya Hijriah, G-nya global, T-nya tunggal. Ini sebagai jawaban Muhammadiyah yang mana problem yang dihadapi oleh umat Islam ini kadang-kadang satu hari halnya sama tapi harinya berbeda. Kayak kita kemarin mengawali puasa, semuanya sepakat kalau puasa Ramadan itu harus dilakukan pada tanggal berapa Pak? 1 Ramadan. Hanya saja harinya yang berbeda, ada yang Senin, ada yang Selasa. Padahal semuanya meyakini kalau mengawali puasanya di awal apa? Di tanggal 1 Ramadan. Nah, ke depan Muhammadiyah pinginnya kita umat Islam itu punya kalender. Sebagaimana ada kalender apa? Masehi. Kalau kalender Masehi itu satu hari satu tanggal kan ya. Sehingga kalau kita merayakan 17 Agustusan itu harinya sama atau enggak? Sama atau enggak Pak Bu?
Sama, pernah terjadi perbedaan atau enggak? 17 Agustus ada dua kelompok atau warga Indonesia ya. Sebagian upacara Agustus misalnya hari Senin, sebagian yang lain hari Selasa. Kan jadi masalah itu. Tapi kenapa ketika kita bicara kalender Hijriah harinya bisa berbeda padahal tanggalnya satu. Sehingga nanti kalau sudah terrealisasi, meskipun butuh proses yang cukup panjang Pak Bu, sehingga kita memiliki satu hari satu tanggal. Makanya Muhammadiyah mulai tahun depan mencoba memperjuangkan tentang apa? Kalender Hijriah global tunggal gitu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi yang penting untuk kita catat, meskipun kita tadi bicara tentang fikih lebaran, padahal puasa saja sudah selesai atau belum Pak Bu? Belum. Jenengan pun mikir riyo Bu? Pun apa dereng Bu? Pun tumbas kelambi Bu? Ya, padahal kita belum apa Bu? Belum lebaran, tapi lebaran itu sudah terpikirkan itu. Sehingga penting untuk kita kaji dan kita apa? Ilmuni. Kita coba melihat tentang ayat 183 dari surah Al-Baqarah yang semuanya kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina apa? Amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun." Ada perintah untuk menjalankan apa? Puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Diperintahkan apa? Kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan untuk puasa. Puasa itu berat, puasa itu susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau puasa ini tidak hanya diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad, tapi juga dijelaskan puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ditutup tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Berarti puasa harus menjadikan kita pribadi yang muttaqin, pribadi yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi. Sehingga untuk meraih predikat muttaqin itu, maka bulan Ramadan ini harus kita isi dengan berbagai macam amal ibadah. Dengan berbagai macam apa amal ibadah. Enggak cukup kita melakukan puasa saja, tapi tidak melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Misalnya qiyamul Ramadan, melakukan apa? Salat malam. Tilawatul Quran, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Iktsarus shadaqah, memperbanyak apa? Sedekah. Kemudian juga iktikaf. Ya, meskipun iktikaf ini mungkin jarang di antara kita yang bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sudah masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan apa? Melakukan iktikaf. Tapi kalau kita ya agak berat Pak Tobu. Banyak alasannya. Yang pertama mungkin males, yang kedua apa? Nanti kalau saya iktikaf saya nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas. Tapi bukan berarti iktikaf kita tinggalkan. Ya minimal kita ketika masuk masjid itu kita niatkan untuk apa? Iktikaf juga itu. Meskipun kita tidak bisa mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, dalam hadis Aisyah dikatakan idza dakhalal ashru min Ramadan, yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Saddal mi'zar. Rasulullah itu menjauhi istrinya. Kenapa? Karena melakukan iktikaf dan juga apa? Memperbanyak qiyam Ramadan di malam hari.
Yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan apa? Malamnya dengan apa? Ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan apa Pak? Istrinya. Berarti Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang dilakukan apa tadi? Menjauhi istrinya. Maksudnya fokus untuk apa Pak? Ibadah. Kalau malam hari ibadah atau melakukan iktikaf. Kalau orang iktikaf kan nggak boleh apa? Mengumpuli istri. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Tapi menghidupkan malamnya bukan sebagaimana yang kita lakukan Pak atau Bu. Kalau mas-masnya ini tiap hari menghidupkan malam ya Mas. Tapi untuk apa? Untuk ngopi gitu. Ya kan? Tapi kalau Rasulullah menghidupkan malam untuk ibadah. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan apa? Keluarganya. Ibunya juga membangunkan keluarga Bu ya. Ya Bu. Untuk apa Bu? Ya minimal untuk sahur. Tapi kalau untuk sholat malam berat atau enggak Bu? Berat. Kita sendiri berat kok, apalagi membangunkan orang lain. Menunjukkan kalau Rasulullah semakin Ramadan itu mau habis, semakin apa? Fokus dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan endingnya atau puncaknya atau hasilnya. Berarti kalau suatu pekerjaan itu dianggap bagus, berarti semakin mau selesai semakin berkualitas. Tapi sayangnya kalau kita puasa ini, kalau qiyam Ramadan saja Pak Bu, semakin Ramadan mau habis, softnya semakin maju atau semakin mundur? Semakin maju. Tapi majunya banyak jamaahnya atau semakin berkurang jamaahnya? Berkurang. Softnya maju tapi jamaahnya berkurang. Dua hal yang kontradiktif ya Pak. Bagaimana maju kok malah maknanya negatif? Seharusnya maju itu maknanya positif gitu ya. Nah, sehingga sebelum kita mengawali fikih Lebaran ini, paling tidak kita pahami Lebaran ini memang apa Pak? Momen event yang kita rayakan. Tapi jangan sampai kita di penghujung Ramadan ini yang dipikirkan Lebaran. Lebaran pasti akan kita lewati ya. Tapi jangan fokus pada Lebaran 100% gitu, sehingga lupa kalau kita harus memaksimalkan ibadah di penghujung apa? Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ada dua Id ya, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu dikaitkan dengan Al-Fitr. Al-Fitr itu artinya apa? Berbuka, yaitu Lebaran yang kita rayakan setelah kita 1 bulan menjalankan apa? Ibadah puasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, lisoimi farhatan, bagi orang yang puasa itu 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka. Bisa berbuka tiap sore atau tiap sore yang kita apa? Lakukan. Kalau kita puasa itu momen yang paling enak apa Pak Bu? Berbuka. Kadang nafsu makan itu memuncak Pak ya. Melihat pokoknya jam 5 jam 4 itu melihat makanan semuanya enak Pak ya. Semuanya ingin dihabisi itu. Nanti kalau saya buka bakal habis 2 piring. Ternyata sudah buka 1 piring saja sudah lempok Pak ya. Tapi nafsu itu menggebu-gebu kan. Pinginnya makan macam-macam itu. Menunjukkan orang yang berpuasa itu senang ketika apa? Berbuka. Apalagi berbuka sebagai penutup rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh. Berbukanya kapan Pak? Ya ketika Idul Fitri. Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal kita berbuka. Berbukanya sudah tidak dibatasi. Tapi kalau kita masih bulan Ramadan,
makan kita itu kan hanya malam saja Pak, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Setelah itu puasa siangnya. Tapi kalau sudah Idul Fitri, kita bebas mau makan sehari semalam boleh, karena sudah tidak menjalankan puasa. Sehingga Idul Fitri itu pasti menggembirakan. Makanya saya tanya ibu-ibunya, contoh menggembirakannya Bu, jenengan hari rayanya masih hari Rabu Bu ya, tapi yang dipikir apa Bu? Oh saya beli pakaian. Sudah beli pakaian Bu ya? Bagus Bu? Bagus. Kemudian yang dipikir apa lagi Pak Bu? Jajan Rioyo, itu jajan nopo. Menunjukkan ini momen apa? Kegembiraan. Boleh atau enggak kita gembira di Idul Fitri? Boleh atau enggak Pak Bu? Boleh gitu, boleh gitu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu akan gembira ketika ketemu Allah. Nanti di akhirat orang yang berpuasa itu akan masuk surga lewat sebuah pintu yang disebut pintu apa Pak Bu? Ar-Rayyan. Pintu eksklusif VIP yang disediakan oleh Allah untuk apa? Orang yang berpuasa. Nah, sehingga Idul Fitri itu memang momen yang cukup apa? Menggembirakan. Dan Idul Fitri boleh atau enggak kita tidak bergembira, tidak merayakan dengan makan dan minum Pak? Boleh atau enggak? Oh saya mau puasa saja, Idul Fitri saya isi puasa. Saya kan orang yang soleh atau soleha. Boleh atau enggak Pak Bu? Enggak boleh. Berarti termasuk hari yang diharamkan kita apa? Menjalankan puasa, yaitu apa? Idin. Hari dua hari raya ya. Idul Fitri dan Idul Adha enggak boleh kita apa? Puasa. Mengqadai puasa Pak Bu, boleh atau enggak? Misalnya ketika bulan Ramadan kemarin saya sakit, saya mau mengqadai puasa saya waktu Idul Fitri. Orang yang baik itu kan segera melunasi apa Pak? Hutang. Berarti semakin cepat Ramadan selesai, hari pertama Idul Fitri saya gunakan untuk mengqadai puasa. Boleh atau enggak Pak Bu? Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Idul Fitri itu hari kita tidak diperkenankan apa? Melakukan puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun apa? Min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia buka fa iddatun min ayyamin ukhra. Diganti sesuai dengan bilangan puasa yang ia tinggalkan di hari yang lain. Tapi untuk mengqadha puasa Pak Bu, itu Al-Quran bilang fa'iddatun min ayamin ukhra, harus di hari-hari di luar bulan Ramadan. Kalau misalnya kita punya hutang Ramadan kemarin, saya qadai di bulan Ramadan ini, boleh atau enggak Pak Bu? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Misalnya kita punya hutang puasa 1 bulan karena sakit ya, Ramadan tahun ini saya gunakan, saya niatkan untuk apa? Qadha. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Jadi qadha itu harus di luar hari-hari bulan Ramadan. Yang kedua, qadha itu tidak boleh di hari-hari yang kita diharamkan untuk puasa, di antaranya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga ayyamut tasyrik, yaitu tanggal berapa Pak? 11, 12, 13 bulan apa? Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari apa? Kita mengingat Allah. Sehingga agama itu sebenarnya, orang beragama itu tidak saklek Pak atau Bu. Agama juga memberikan kesempatan kita untuk apa?
bergembira. Tapi ketika kita bergembira harus tetap ingat kepada Allah. Makanya ayyamu tasyrik ayyamu aklin wasyurbin. Kita diberikan keluasan untuk memenuhi nafsu perut, Pak, dengan makan dan minum. Tapi juga dijelaskan wa dzikrillah, harus ingat kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita merayakan Idul Fitri ada beberapa kesunahan yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama ada kesunahan memperbanyak bacaan apa? Takbir. Bacaan apa? Takbir. Atau diistilahkan dalam bahasa kita takbiran. Takbiran itu dimulai sejak kapan? Sejak kita selesai melakukan puasa, berarti malam harinya. Matahari terbenam kita memulai apa? Takbiran. Makanya kalau di Indonesia umumnya ketika sudah azan maghrib itu langsung apa? Takbiran. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata, hendaklah engkau menyempurnakan bilangan puasa atau bulan Ramadan. Kalau sudah menyempurnakan, walitukabbirullah, hendaklah engkau membaca takbir kepada Allah atau membesarkan apa? Allah. Sehingga kita pahami ketika kita sudah selesai puasa itu selesai ketika apa, Pak, Bu? Ketika kita sudah berbuka di akhir bulan Ramadan. Maka setelah itu walitukabbirullah, kita dianjurkan untuk mengingat atau membaca takbir kepada Allah, sehingga dipahami kalau takbiran itu sudah boleh kita lakukan di malam hari Idul apa? Fitri dan juga Idul Adha. Tapi tuntunan secara khusus yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Pak. Ibnu Umar itu ketika mendatangi sholat Id, beliau ketika keluar dari rumahnya kabbar, sudah mengucapkan apa? Takbir. Farafa'a sautahu bitakbir. Dan baca takbirnya bukan pelan tapi keras, Pak, itu. Artinya kalau kita keluar dari rumah ya menuju sholat Id, ada kesunahan apa? Mengucapkan takbir sambil jalan atau naik kendaraan, Pak? Hah? Jalan. Tempat sholatnya jauh atau dekat? Jauh. Jalan juga ya? Ya. Kalau dekat memang kesunahannya apa? Jalan. Karena Rasulullah itu mendatangi tempat sholatnya masyian, dalam keadaan berjalan. Tapi ketika tidak memungkinkan, itu misalnya 1 kilo, Pak, atau lebih dari itu, apalagi sudah tua, jalan nak ngos-ngosan, Pak, ya berarti boleh berkendaraan. Tapi di perjalanan kita dianjurkan apa? Membaca takbir. Karena momennya, momen apa? Bagaimana kita ingat Allah dengan memperbanyak apa? Takbir. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar sampai imamnya sudah masuk ke tempat sholat. Memang di zaman Nabi itu kalau imam itu ditunggu, Pak, atau Bu. Dulu di Masjid Nabawi itu kalau Nabi sudah masuk masjid, muadzinnya apa? Mengqomati. Kalau seorang khatib masuk masjid itu tidak tahiyatul masjid tapi langsung naik mimbar. Tapi kalau zaman modern ini terbalik, Pak, kadang-kadang. Imam itu menunggu atau ditunggu sekarang? Imam menunggu jamaah atau ditunggu jamaah? Menunggu jamaah. Kalau di zaman modern ini kan gitu, Pak, ya. Jadi imamnya malah sing ngenteni napa? Jamaah gitu. Soalnya apa? Imam kadang dikomplain, Pak. Jadi imam kok gak ngekei contoh. Padahal kalau di zaman Nabi itu sholat itu jamaahnya menunggu imam. Ya termasuk di sini kalau Nabi sudah masuk atau sudah datang ke tempat sholat, segera dimulai
sholat, tapi pelaksanaan sholat id sekarang imamnya datang lebih awal atau enggak? Lebih awal. Kalau enggak lebih awal ya repot ya. Padahal sudah datang masih nunggu apa? Jamaah. Ya memang agak berubah Pak. Tapi kalau di zaman Nabi imam itu yang ditunggu gitu. Nah, kemudian bacaan takbir itu syaf'an atau tathlitsan. Syaf'an itu dibaca genapnya atau 3 kali Pak. Kalau di masyarakat sebagaimana dalam mazhab Syafi'i itu bacaan takbirnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan dibaca 3. Nah, kalau di Muhammadiyah berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud itu baca takbirnya syaf'an Pak. Syaf'an itu genap. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika dibaca 2 kali itu bukan berarti kurang ya. Memang dalam pemahaman kita dibaca 2 kali atau genap. Bukan berarti kok di Muhammadiyah kok takbirnya cuma 2 kali, kurang 1, bukan. Karena yang kita anggap riwayat yang paling kuat itu bacaannya apa? Syaf'an. Syaf'an itu genap itu. Sehingga yang dituntunkan di Muhammadiyah itu baca takbirnya apa? Syaf'an. Nah, kalau sekarang takbir jama'i itu apa? Takbir di komando, biasanya di malam hari ada juga yang di komando, atau yang secara khusus biasanya kalau sudah di tempat sholat Pak ya, itu kan ada satu yang memimpin takbiran. Boleh atau enggak itu Pak? Jangan-jangan bid'ah itu. Boleh atau enggak Bu? Itu boleh-boleh saja ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Tapi ini dalam takbir hari Idul Adha Pak. Mereka keduanya pergi ke pasar. Ketika di pasar yukabbiron, keduanya baca takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim. Karena Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu baca takbir, orang yang ada di pasar mengikuti, kan seolah-olah yang memimpin siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Sehingga disimpulkan kalau takbir jamaah itu tidak apa-apa gitu. Bisa dipahami ya? Jadi bukan sesuatu yang bid'ah gitu. Itu kesunahan yang pertama, yaitu memperbanyak apa? Membaca takbir. Kemudian yang kedua, berhias dengan pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian. Tapi yang perlu dicatat Pak, pakaian bagus itu tidak harus mahal, tidak harus baru. Kadang-kadang sebagian masyarakat ekonominya susah karena mengejar tren ya. Nanti ditanya tetangga, baju kamu kok enggak ganti gitu. Waktu apa? Waktu Lebaran. Pede atau enggak Pak Bu? Kalau kita enggak ganti baju pada saat Lebaran, pede atau enggak Bu? Tenan Bu, pede tenan toh. Kadang-kadang juga jadi beban ya. Gitu. Artinya ganti baju, beli baju yang baik, boleh atau enggak? Boleh. Tapi itu bukan ukuran keberhasilan kita ketika menjalankan puasa. Kriteria keberhasilan ibadah puasa itu ditentukan baju barunya atau kualitas takwanya, Pak Bu. Kualitas takwanya itu yang paling penting gitu. Sehingga bukan kualitas apa? Bajunya. Tapi kalau kita mendatangi sholat id, ada anjuran atau enggak memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, tapi tidak harus yang terbaru dan termahal kan. Kadang-kadang kan disalahpahami Pak, harus terbaru dan termahal. Itu ada anjuran kalau kita memakai pakaian yang terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu setiap Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan burda hibarotin, yaitu pakaian kebesaran Nabi yang berasal dari Yaman. Yang kedua, pakai wangi-wangian. Ini kalau bapaknya
nggak ada problem. Yang jadi problem kadang ibu-ibunya, Bu. Ngapunten, Bu. Banyak wanita sekarang itu pakai parfum ya, tapi sudah lewat parfumnya apa? Parfumnya apa, Pak? Ketinggalan ya. Wonge mau nendi kok wangi, wangi. Yang semacam itu nggak baik, Bu. Tapi kalau wanita pakai parfum untuk menghilangkan bau badan, boleh atau enggak, Bu? Boleh, tapi pilih parfum yang baunya tidak menggoda laki-laki. Jenengan lewat baunya masih kecium, masih jalan. Ki wong ngene ndi, tapi cek bau apa? Ambune cek wangi niku. Niku menggoda orang yang jenengan lewati, Bu. Yang semacam itu tentu tidak baik, apalagi kita momennya melakukan apa? Ibadah. Kemudian kesunahan berikutnya, ada kesunahan kalau Idul Fitri makan dulu atau setelah sholat? Makan dulu. Kenapa? Supaya kita menyalahi kebiasaan yang sudah kita biasakan ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sarapan atau enggak, Pak, Bu? Sarapan atau enggak? Waktu puasa sarapan atau enggak? Nah, yang ada sahur ya. Sahur itu sarapan atau enggak, Pak? Kalau sarapan itu kan setelah terbit fajar, Pak. Tapi kalau sahur sebelum fajar, itu yang membedakan ya. Nah, sehingga kalau yang dilakukan oleh Nabi ketika mau berangkat tempat sholat apa? Makan dulu. Kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha sholat dulu. Kenapa kok sholat dulu, Pak? Ngenteni apa, Pak? Ngenteni daging korban itu. Tapi kalau di zamannya Nabi, kalau di zaman kita pembagian daging korban jam berapa, Pak, Bu, di sini? Jam 11 ya, dengan kuat nggak makan sampai jam 11. Tapi kalau dulu karena mungkin penduduknya belum banyak, Pak. Kalau kita sekarang ya nggak bisa. Habis Idul Adha terus disembelih dibagikan dalam waktu yang cukup cepat, nggak bisa, minimal jam 11. Tapi kalau di zaman Nabi itu Idul Adha, hewan korban disembelih, terus para sahabat apa, Pak, makan daging korban itu yang dibuat apa? Sarapan gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu didatangi oleh semua komponen umat Islam ini, termasuk khususnya ibu-ibu ini yang lagi haid. Di wanita haid itu tetap ikut mendatangi tempat sholat apa, Bu? Sholat id. Yang menjadi pertanyaan, Bu, wong haid itu sholat atau enggak, Bu? Enggak. Wanita haid itu enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Kalau sholat diqodoi atau enggak, Bu? Tidak. Kalau puasa diqodoi, sebagaimana hadis Aisyah ya, kunna nu'maru biqodoi shaum wala nu'maru apa? Biqodoi shalah. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqodoi puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqodoi sholat. Sehingga haid itu manik, sesuatu yang menghalangi seorang wanita melakukan ibadah. Berarti kalau wanita haid ya enggak sholat. Tapi bagaimana sholat id, Bu? Wanita tetap datang ke tempat sholat. Untuk apa? Dalam hadis Ummu Atiyah ya dikatakan supaya yashhadna al khaira, para wanita itu menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwahnya orang-orang muslim minimal mendengarkan apa? Khutbah meskipun tidak ikut salat. Wa ya'tazilu al khuyyan al musalla, para wanita haid itu menjauhi tempat salat, maksudnya tidak membentuk shaf sholat, Bu. Jenengan misalnya mendatangi tempat sholat id haid, ikut barisan shaf sholat, boleh atau enggak? Ya enggak boleh, kan enggak melaksanakan apa? Sholat. Tetapi yang perlu dicatat, Pak, Bu, panitia kemudian jenengan, Bu, harus paham semacam ini. Kalau tidak paham, nanti bisa-bisa jenengan mendatangi sholat id, Bu, sama panitia diusir. Ini gimana sih ibu-ibu pada datang
nggak ikut sholat, daripada ngeramein ini sudah keluar saja. Nah itu jadi masalah ya. Berarti kalau wanita haid apa tetap datang, tetap hadir ya, meskipun tidak ikut apa sholat, sebagaimana hadis Ummu Atiyah. Kenapa demikian? Karena itu syiar, meskipun tidak ikut sholat tapi menghadiri tempat sholat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, tempat sholat itu di masjid atau di musola yang lebih baik? Di masjid, di musola. Ini di masjid atau di musola? Karena saya pakai bahasa yang digunakan hadis, Pak. Kalau di hadisnya itu Nabi itu melakukan sholat id di musola tapi tidak di masjid. Terus dengan menyimpulkan, saya tadi ngomongnya mengikuti hadis saja, Pak. Musola lah bangunan lebih kecil daripada masjid. Ini gimana Nabi kok melakukan sholat id di musola tapi tidak di masjid? Maksudnya bukan semacam itu ya. Musola itu tanah lapang yang ada di kota Madinah. Jaraknya kira-kira 200 meter dari Masjid Nabawi. Tapi itu tanah lapang ya, bukan bangunan yang lebih kecil daripada masjid sebagaimana yang dipahami di Indonesia, Pak. Atau tempat ibadah yang tidak digunakan untuk apa, Pak? Sholat Jumat. Kalau masjid di Indonesia, kalau musola di Indonesia kan semacam itu kan, bangunannya lebih kecil daripada masjid. Yang kedua apa? Tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini musola itu maksudnya apa? Tanah lapang. Nah sehingga sholat id itu lebih baik dilakukan di mana? Di masjid atau tanah lapang, Pak? Tanah lapang ya. Kenapa? Syiar. Dan juga kalau kita lihat di hadis-hadisnya Nabi dijelaskan di sana, Nabi itu ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu yakhruju ilal musola, keluar ke musola, maksudnya tanah lapang. Di hadis Ummu Atiyah tadi, Bu, wa ya'tazilu al-khuyat al-musola, meskipun wanita haid itu disuruh mendatangi tempat sholat tapi tidak usah apa? Membentuk sof. Ini bahasanya apa? Musola. Dan dalam sejarahnya Nabi itu hanya satu kali melakukan apa? Sholat id di masjid, itu pun karena ada uzur. Uzurnya apa? Asobahum matorun fi yaumi idin, dalam hadis Abu Hurairah. Ketika itu terjadi hujan yang lebat di kota apa? Madinah. Karena terjadi hujan yang lebat, fasalla bihimun nabiyyu sholatal idi fil masjid. Maka ketika itu Nabi melakukan sholat id di masjid. Ini kan berarti ada alasannya. Alasannya apa? Hujan. Sehingga jumhur ulama mulai dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan tanah lapang itu lebih baik daripada masjid, dan dimakruhkan sholat id di masjid. Itu kalau pandangannya apa? Jumhur ulama, mayoritas umat Islam di dunia itu pelaksanaan sholat idnya di mana, Pak? Di tanah lapang. Tapi kalau di Indonesia, karena mengikuti mazhab Syafi'i, dalam pandangan mazhab Syafi'i masjid lebih utama. Kenapa? Karena menggunakan kaidah umum, kalau sebaik-baik tempat itu apa? Masjid. Itu logika mazhab apa? Syafi'i. Sehingga di Indonesia itu secara umum di masjid. Tapi Muhammadiyah, Pak, Bu, tahun 1925 itu sudah mempelopori pelaksanaan sholat id di lapangan. Ketika itu dilakukan di lapangan Asri Jogja. 19 berapa? 25. Artinya kalau umat Islam di Indonesia sekarang sebagian melakukan sholat id di tanah lapang, itu kontribusi apa? Muhammadiyah sudah mengawalinya 19 berapa, Pak? 25. Ketika itu Muhammadiyah juga mendapatkan tantangan dan perlawanan dari pemerintah Hindia Belanda. Kenapa demikian? Karena kalau umat Islam ini berkumpul dalam satu forum,
dalam satu event, yaitu pelaksanaan sholat id, apalagi di lapangan, itu bisa memicu semangat nasionalisme, bisa memicu apa Pak? Pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Makanya ketika itu Hindia Belanda tidak memberikan izin, tapi karena warga Muhammadiyah terus menerus melakukan itu, sampai pemerintah Hindia terpaksa apa Pak? Membolehkan pelaksanaan sholat id di lapangan. Ini artinya kontribusi Muhammadiyah dalam apa Pak? Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan semangat apa? Nasionalisme di kalangan umat Islam melalui forum apa? Sholat Idul Fitri di lapangan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat id itu berapa rakaat? Berapa rakaat Pak, Bu? 2 rakaat, rakaatain, 2 rakaat. Ada qobliyah ba'diyah? Ada atau enggak Pak, Bu? Enggak ada ya. Berarti dalam hadisnya dikatakan Nabi itu sholat id rakaatain lam yusolli qoblaha wala ba'dah. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Itu ya. Berarti kalau kita datang ke tempat sholat id, yang kita lakukan apa Pak? Duduk sambil baca takbir gitu. Yang kedua, ada azan dan qomat atau enggak? Ada atau enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena azan dan qomat itu khusus untuk sholat wajib. Jadi selain sholat wajib tidak ada azan dan qomat. Yang menjadi pertanyaan, adakah seruan as-sholatu jami'ah? Ada atau enggak Pak? Tuh. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, sebagaimana yang ada di masyarakat itu, ketika mengawali sholat id ada seruan apa? As-sholatu jami'ah. Jadi bisa dibaca 2 ya. As-sholatu jami'atun itu kalau dibaca marfu ya. Bisa juga dibaca mansub fathah. As-sholatu apa? Jami'atan, dua-duanya betul ya. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i ada as-sholatu jami'ah? Karena dikiaskan untuk sholat kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dilakukan Nabi apa? Ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi itu apa? Mengutus muadzin menyerukan as-sholatu jami'ah. Karena sholat gerhana itu sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ada anjuran untuk berjamaah atau tidak? Ada. Tapi kalau sholat sunnah ada azan atau enggak? Tidak. Maka untuk mengganti azan dan qomat digunakan as-sholatu jami'ah. Itu menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang ada di masyarakat. Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, Bu, kalau kita lihat di putusan tarjih enggak ada seruan as-sholatu jami'ah. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah tidak menggunakan kias dalam konteks ibadah. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Tapi kalau sholat gerhana ada as-sholatu jami'ah atau enggak Pak di Muhammadiyah? Ada. Tapi kadang-kadang orang Muhammadiyah sudah terlanjur fanatik anti as-sholatu jami'ah, sehingga pelaksanaan sholat gerhana pun di Muhammadiyah lupa enggak pakai as-sholatu jami'ah itu. Sebagian warga Muhammadiyah gitu Pak. Sebagian yang lain pokoknya ikut umumnya di masyarakat. Berarti kalau as-sholatu jami'ah ya pakai as-sholatu jami'ah. Terawihnya juga ada as-sholatu jami'ah atau enggak Pak, Bu? Kalau terawih, kalau di masyarakat ada atau enggak? Ada. Kenapa ada? Kaidahnya Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i, semua sholat yang sunnah. Yang kedua, ada anjuran berjamaah itu karena tidak ada azan dan qomat diganti dengan as-sholatu jami'ah. Sehingga sholat tarawih kalau di masyarakat ada as-sholatu jami'ah atau enggak? Ada. Sholat gerhana ya. Sholat jenazah ada enggak Pak as-sholatu jami'ah? Kenapa enggak ada? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau di Muhammadiyah sebagaimana yang kita pahami tadi ya, kalau as-sholatu jami'ah khusus untuk apa? Sholat gerhana. Selain itu tidak ada. Nah sekarang ini yang paling penting Pak, Bu.
Tadi kalau kita sebutkan sholat idain itu rokaatain, 2 rokaat. Apa yang membedakan sholat id dengan sholat 2 rokaat yang lainnya? Apa Pak, Bu? Ada takbir yang disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid itu apa? Takbir tambahan. Jumlahnya berapa? 12. Betul atau enggak Pak, Bu? Iya. Maksudnya sab'un fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsun fil akhirah, 5 di rakaat yang kedua. Ini meskipun hadisnya dhaif Pak, tapi karena banyak riwayatnya sehingga naik derajatnya, jadi dari dhaif menjadi hasan li ghairi, sehingga masih bisa diamalkan. Beda dengan pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat. Kalau Majelis Tarjih Jawa Barat itu menolak hadis ini, sehingga di Jawa Barat sana di beberapa tempat sholat id itu tanpa takbir zawaid. Kalau kita sholat id Pak tanpa takbir zawaid, kira-kira ada nuansa sholat idnya atau enggak? Ada atau enggak Pak, Bu? Kita sholat id 2 rakaat tanpa takbir zawaid, ada nuansa sholat idnya atau enggak? Enggak ada. Yang ada nuansa sholat apa Pak, Bu? Sholat subuh kerinan Pak ya. Yang kedua sholat duha secara berjamaah. Tapi meskipun demikian, meskipun kita beranggapan kalau takbir zawaid itu ada dalilnya yang jelas, bisa diamalkan Pak, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Hukumnya itu wajib atau sunnah? Ini penting Pak saya sampaikan ya. Soalnya di beberapa tempat itu kadang namanya imam itu juga manusia ya. Kadang lupa gitu. Salat id Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lupa enggak takbir zawaid? Sikap jenengan sebagai makmum apa Pak, Bu? Bilang subhanallah atau gimana? Atau wis lanjut ya? Ternyata sholatnya selesai. Kalau sholatnya selesai jenengan mutung wis pondok imami kon baleni neh, berarti gak jadi mau sholatnya. Atau wis namanya lupa ya sudah gitu. Meskipun hati ini gubul loh, ki sholat id kok rasanya nggak ada nuansa sholat id. Kenapa? Karena nggak ada takbir zawaid. Dan sebenarnya takbir zawaid itu hukumnya apa Pak, Bu? Wajib atau sunnah? Sunnah Bu. Kalau ditinggalkan imamnya lupa, jenengan gerundel atau enggak? Barang sunnah kok gerundel Bu? Karena sudah menjadi apa Bu? Identitas sholat id itu. Meskipun hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau imam sudah Allahu Akbar baca alhamdulillahirabbil alamin, ingat loh, saya tadi enggak baca takbir zawaid. Imam makmumnya ada yang bilang subhanallah gitu. Yang dilakukan imam bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin sudah dibaca. Lanjut atau membatalkan Al-Fatihah, Pak? Membatalkan Al-Fatihah supaya baca takbir zawaid. Lanjut Pak ya, berarti jenengan mendukung tanpa takbir zawaid tadi. Ya betul Pak, berarti lanjut. Kenapa atau lanjut? Karena Al-Fatihah itu wajib, takbir zawaid sunnah. Kita tidak boleh membatalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Kalau Al-Fatihah kan wajib. La sholata liman lam yaqra apa? Bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Kemudian takbir zawaid itu ngangkat tangan atau enggak Pak, Bu? Ngangkat Pak ya. Kalau di masyarakat Pak, mazhab Syafi'i ngangkat atau enggak? Lah kok podo Pak? Ya memang ini kalau di kalangan Muhammadiyah ya biasanya ada 2 mazhab Pak. Ada mazhab ngangkat, ada yang tidak. Tapi karena kajian kita perspektif tarjih, ya kita lihat fatwa tarjih Pak. Kalau di fatwa tarjih itu sebenarnya mengangkat
tangan, meskipun seolah-olah kayak madhab apa? Syafi'i atau kayak apa umumnya yang ada di masyarakat. Kenapa demikian? Karena dipahami dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kalau Nabi itu baca takbir, Pak. Posisi Nabi itu intisab atau qiyam, berdiri, pasti dilakukan dengan apa? Mengangkat tangan. Contohnya, takbir yang kita baca dalam keadaan berdiri itu takbir apa, Pak, Bu? Takbiratul ihram. Berdiri, mengangkat tangan atau enggak? Mengangkat tangan. Kalau kita mau rukuk, berdiri juga mengangkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Sehingga diambil kaidah umum, kalau takbir itu kita lakukan dalam posisi berdiri, ada kesunahan apa? Angkat tangan. Karena tidak semua bacaan takbir kita mengangkat tangan. Mau sujud, angkat tangan atau enggak? Enggak. Mau duduk di antara dua sujud? Enggak. Tapi kalau posisi kita berdiri, pasti ngangkat tangan. Itu kaidah yang dipakai oleh majelis tarjih. Kemudian berikutnya, Pak, takbir zawaid itu di sela-selanya ada zikir atau bacaan tertentu atau enggak? Ada atau enggak, Pak? Kalau enggak tahu ya berarti enggak ada, Pak, ya. Tapi kalau dalam pandangan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Pak, disunahkan baca al-baqiyat as-sholihat. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi itu hadisnya tidak marfu, tidak berasal dari Nabi. Hadisnya mauquf, berhenti pada sahabat. Sehingga kalau di Muhammadiyah berarti tidak bisa diamalkan, karena hadis itu yang bisa diamalkan yang pertama marfu. Marfu itu harus berasal dari Nabi. Yang kedua, dia mauquf dari sahabat tapi ada indikator yang membuktikan dia dari Nabi. Sedangkan dalam zikir atau bacaan ini, Pak, tidak ada indikator dia berasal dari Nabi. Sehingga kita memakai keumuman, kalau tidak ada riwayat dari Nabi ya berarti kita cukup apa? Diam. Itu cukup apa? Diam. Itu tata cara apa? Sholat Idin. Nah sekarang sholat Id itu ada khutbahnya. Khutbahnya setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Tapi kalau sholat Jumat sebelum sholat. Khutbahnya 2 kali atau sekali, Pak? Atau kayak khutbah Jumat 2 kali? Sekali atau 2 kali? Nah, kalau di Muhammadiyah sekali. Kenapa sekali? Karena tidak dikiaskan dengan khutbah Jumat. Kalau dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dilakukan Nabi itu setelah selesai sholat, ya, fayaqumu muqabilan nas, Nabi itu menghadap jamaah. Wa nasu julusun ala sufufihim, orang-orang itu masih duduk di safnya. Faya'idhuhum wa yusihim wa ya'murhum, Nabi ngasih mau'idhah, ngasih wasiat dan memerintah. Jadi seolah-olah Nabi khutbahnya hanya 1 kali, sehingga dipahami khutbah Id itu hanya 1 kali. Diawali dengan hamdalah atau takbir. Kalau di masyarakat khutbah pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai berapa? 9 kali. Khutbah yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai berapa? 7 kali. Tapi kalau di Muhammadiyah karena nggak ada dalil khusus, ya, dikembalikan pada keumumannya khutbah Nabi. Kalau Nabi khutbah selalu diawali dengan hamdalah, sebagaimana khutbah-khutbah yang lain. Yang terakhir, Pak, ini sebelum saya tutup, ya, 1 jam ini, saya lebih 5 menit, Pak, nggak apa-apa, Pak, Bu, ya. Puasa Ramadan itu kita tutup dengan zakatul fitri. Dengan apa? Zakatul fitri. Tapi yang menarik, Pak, Bu, di kitab Bulughul Maram, tahu ya kitab Bulughul Maram itu ditulis oleh siapa?
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana nyebutnya shadaqatul fitri. Yang betul zakatul fitri atau shadaqatul fitri? Pak. Zakat fitri atau sedekah fitri, Pak? Ya kalau dalam istilah fikih, Pak, kalau zakat itu wajib, kalau sedekah sunnah. Itu sederhananya gitu ya. Tapi kalau bahasa hadis dan bahasa Quran, kadang zakat itu disebut sedekah. Tidak selalu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Misalnya, Pak, perintah mengambil zakat, khud min amwalihim apa? Sodakotan, bukan khud min amwalihim zakatan. Sodakotan di sini wajib atau sunnah, Pak? Ambillah dari sebagian harta-harta orang yang beriman sebagai sodakoh. Di sini sodakoh wajib atau sunnah? Wajib. Sehingga dipahami meskipun menggunakan kata sodakoh, tapi maknanya zakat. Ini teman-teman lazismu penting untuk dicermati ya. Sehingga kalau Quran menyebut sodakoh itu bisa jadi zakat. Contoh yang lain, siapa yang berhak menerima zakat, Pak? Siapa saja? Ada al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 asnaf. Dalilnya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di sini digunakan apa? As-shadaqat, jamak dari shadaqah. Bukan innamaz zakawat, tapi innamas apa? Shadaqat, menunjukkan meskipun menggunakan kata shadaqah tapi maknanya zakat. Jadi ayat ini bicara orang yang berhak menerima zakat, bukan shadaqah. Bisa dipahami ya? Sehingga zakatul fitri kadang-kadang disebut shadaqatul fitri. Pertanyaan berikutnya, Pak Tobu, biar kita semakin kaya ya, kaya hasanah keilmuan. Yang betul zakatul fitri atau zakatul fitrah, Pak? Nah, orang Jawa nyebutnya petrah, Pak. Zakat petrah atau zakat fitri, Pak? Fitrah, fitri atau fitrah? Yang betul yang mana, Pak, Bu? Fitri atau fitrah? Kalau bahasa hadis itu zakatul fitri. Dalam hadisnya tidak ada zakatul fitrah. Dalam hadis Ibnu Umar ya dikatakan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah itu memfardukan zakat fitri karena zakat ini yang kita bayar setelah kita apa? Selesai melaksanakan apa? Puasa. Patokannya apa? Akhir bulan Ramadan ketika matahari apa? Terbenam. Pokoknya kalau orang mendapati akhir bulan Ramadan ketika matahari terbenam wajib mengeluarkan zakat fitri. Ini kaidahnya ya, Pak, Bu. Kalau orang contoh, Bu, meninggal jam 5 malam hari raya, wajib mengeluarkan zakatul fitri atau enggak, Pak, Bu? Jam 5 malam hari raya. Belum. Kenapa? Karena dia sudah keburu meninggal, matahari belum terbenam. Nah, bisa dipahami, Pak ya. Dan sekarang kalau orang laki-laki nikah jam 5 malam hari raya ya, nikah malam songo atau malam merioyo, Pak, Bu? Malam songo ya ternyata nikah. Tapi misalnya ya, nikah jam 5 malam hari raya, ia wajib zakati atau enggak, Pak? Laki-laki nih kepada suami istrinya, wajib atau enggak? Wajib atau enggak, Pak? Wajib. Kenapa? Karena ketika matahari terbenam sudah jadi istrinya. Tapi kalau nikahnya habis maghrib, Pak, dizakati atau enggak? Zakati fitri atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ketika matahari terbenam belum jadi istrinya. Berikutnya, Bu, kalau jenengan melahirkan, Bu, melahirkannya setelah Isya malam hari raya, bayinya dizakati atau enggak, Bu? Setelah Isya, Bu.
malam hari raya? Tidak. Kenapa? Karena belum lahir ketika matahari terbenam. Bisa dipahami atau enggak? Berarti patokannya apa? Ia mendapatkan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, kembali ke tadi. Sekarang zakatul fitri itu bahasa hadis. Tapi kalau zakatul fitrah bahasa ahli fikih. Yang menunjukkan zakatul fitri itu apa, Pak? Ada fungsinya, yaitu apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafathi. Sebagai purifikasi orang yang berpuasa, karena ketika puasa kita masih apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Puasa masih gosip, rasan-rasan. Iya atau enggak? Iya atau enggak, Pak, Bu? Kalau enggak ngaku ya berarti dosa ya. Puasa dosa. Ya atau enggak? Iya, kita puasa kadang yang masih gosip ya, meskipun enggak kita sadari kan gitu. Nah, sehingga yang mensucikan apa? Zakatul fitri. Sehingga ahli fikih memunculkan istilah zakatul fitrah. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, berarti puasa kita sudah sempurna, termasuk menghilangkan hal-hal yang negatif yang kita lakukan ketika apa? Puasa, sebagaimana digambarkan dalam hadis man shoma ramadhana apa? Imanan wahtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini menunjukkan kalau puasa yang kita lakukan harus ditutup dengan ibadah yang sifatnya apa, Pak? Purifikasi terhadap diri kita, dan juga ada dimensi apa? Sosial, wa tu'matan apa? Lil masakin. Sehingga Nabi dalam hadisnya mengatakan aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum, atau aghnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupilah orang-orang miskin itu dari meminta-minta di hari apa? Raya. Artinya Islam ini sangat luar biasa, Pak. Puasa ditutup la'allakum apa? Tattaqun. Orang yang puasanya sukses bisa melakukan purifikasi terhadap dirinya, dan juga bisa melakukan aksi apa? Sosial melalui apa? Pembayaran zakatul fitri. Mungkin demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.